Nah, kemudian juga kenapa tema ini kami angkat? Paling tidak kita belajar mengantisipasi. Ya. Ini dari area-area konflik yang nanti kita sebutkan, oh kita punya di sini nih. Paling tidak itu tahu. Orang itu kalau tahu penyakitnya apa, ya makanya saya selalu menganjurkan, ya setiap setengah tahun kalau umur sudah 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, setiap setengah tahun, setiap 1 tahun, pergilah ke lab, ceklah kesehatan tubuh. Ya jangan, wah saya nggak sakit kok, tahu-tahu ambruk. Ya paling tidak kita ini tahu kelemahan kita. Oh, ternyata saya ini punya kecenderungan darah tinggi. Oh, ternyata saya ini punya kecenderungan kolesterol. Oh, ternyata saya ini punya kecenderungan diabetes dan sebagainya. Nah, dengan kita mengerti akan masalah kita, paling tidak kita bisa mengantisipasi. Kita bisa mengantisipasi sehingga ketika itu muncul kita tidak terkaget-kaget dan kita sudah tahu bagaimana caranya, ya sudah tahu bagaimana caranya untuk segera menyelesaikannya, ya. Jadi yang pertama, kenapa sih kita belajar memahami area konflik? Kita paling tidak belajar mengantisipasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita bersiap-siap untuk mengatasi. Bersiap-siap untuk mengatasi. Ya, begitu saya tahu bahwa istri saya mulai dari hijau, kuning ke merah, saya berhenti. Kalau dulu saya tabrak itu. Kalau dulu saya tabrak seru ya. Tapi sekarang oke, ini salah, ini salah ya. Ini salah dari marah lalu menjadi merayu ya. Dari malah akhirnya menjadi merayu. Jadi kita bersiap untuk mengatasi ketika konflik itu jadi, sehingga konflik itu tidak merembet kemana-mana, tidak merusak, tidak menimbulkan luka, dan tidak menyusahkan di kemudian hari. Nah, dari semua area konflik, ya paling tidak ada 2 jenis konflik. Nah, yang pertama itu adalah konflik yang jenisnya itu jangka pendek. Ya, jangka pendek, dan itu masalah-masalah yang mudah ditemukan dan sebetulnya relatif mudah diselesaikan. Ya seperti begini, masalah jangka pendek. Ini masalah, ini mau berlibur, libur kemana? Ya ke Bali atau ke Jogja saja. Ya lalu ini yang satu suka pantai, yang satu suka gunung. Ya, yang satu suka makanan asin, satu suka makanan pedas. Yang satu suka emping yang tidak gosong, satu suka yang gosong. Loh, itu berpotensi konflik kita baru mengalami 2 jam yang lalu. Saya katakan ya ampun, ini pembicara harmoni keluarga kan konflik hanya gara-gara emping. Saya itu sambil katakan ini aneh, ini lucu ini ya. Ini aneh. Nah, itu konflik-konflik yang bisa dikatakan kecil, konflik-konflik yang bisa dikatakan ya mendasar, tidak mendasar lah ya, masalah selera ya, mau makan bakso atau makan soto, mau makan gado-gado atau makan pecel, berlibur kemana dan sebagainya. Nah, konflik-konflik seperti ini biasanya relatif kecil, ya mudah ditemukan, mudah muncul, tapi juga sebetulnya mudah diselesaikan. Ya begitu, ya sudah ya kali ini kita makan emping yang tidak terlalu pahit, ya sudahlah ya. Nanti berikutnya bisa dibuat lagi. Nah, yang kedua adalah konflik yang lebih mendasar. Ya, konflik ini lebih mendasar dan bersifat jangka panjang, dan ini kadang-kadang bertahan lama dan bahkan bisa selama-lamanya, selama hidup. Itu, nah, ini pemicunya adalah lebih ke arah pribadi. Ya, pribadi lebih ke arah dalam, kepada pribadi, perbedaan karakter, perbedaan nilai-nilai kehidupan, perbedaan kepribadian, perbedaan budaya yang sudah lekat sejak lahir. Nah, kadang-kadang itu tidak bisa dihilangkan, perbedaan kepercayaan dan sebagainya. Nah, perbedaan saya dengan Bu Indah ya dalam nilai-nilai kehidupan, latar belakang, kebiasaan keluarga, kebiasaan budaya dan sebagainya. Nah, itu kan susah dirubah. Nah, kalau ini perbedaannya banyak, ya, karena kalau ini perbedaannya banyak, itu akan berpotensi
Dan potensi konflik itu akan susah untuk berhenti, sudah dihilangkan. Sangat mungkin lalu muncul terus-menerus dalam situasi-situasi yang berbeda. Nah, itu dulu paling tidak kita memahami dari ini konflik dua macam dulu. Konflik yang kecil, yang sifatnya pilihan-pilihan, atau konflik yang sebetulnya sudah bersikap mendalam nih. Ya, bersifat sudah mendarah daging ya. Contohnya ya, anak kami itu menikah dengan suku yang berbeda. Ya, dengan suku yang berbeda. Dia anak kami kan dia tinggal di Jawa dengan semua kebiasaannya. Lalu istrinya, dulu calon sekarang istrinya, menantu kami itu keturunan Batak dan Dayak. Nah, saya ngomong pada anak saya, kamu akan ada di dalam kultur yang berbeda. Kamu harus siap. Ya, sejak awal kamu harus siap. Kalau kamu memang mencintai, lo tidak apa-apa. Tapi kamu harus siap bahwa setiap suku, setiap daerah punya kebiasaannya. Nah, itu contohnya. Itu merupakan hal-hal yang lebih mendalam dan lebih mendasar.